Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur selalu kepadamu, karena hanya penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu lah hingga kami boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan satu tujuan, ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Pak Alex yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang dibagikan dapat memberikan kekuatan, hikmat, dan kesegaran baru buat kami anak-anak-Mu yang selalu haus akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kelancaran dan perkenanan-Mu pada malam hari ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu baik. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Sebab Kau baik Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya. Penolong yang selalu setia, Dialah yang baik memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Bersama-sama katakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memandang-Mu. Kami memandang-Mu. Mata kami hanya tertuju padamu, Tuhan. Kami memandang kebaikan-Mu. Kami memandang kemurahan-Mu. Kami memandang kemurahan-Mu. Tuhan, kami memandang hanya padamu. Semuanya baik Tuhan, semuanya baik. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Syakata para laba ya laba kana laba ya laba kana naba sikene laba la wara la wara la wara la wara la wara la wara la shikana maya sikene la wara 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 shikana la wara la sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami percaya. Segala perkara dapat ku tanggung. Kami percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekarang dulu dan selama-lamanya ya Bapakku. Amin. Selamat malam. Shalom Pak Alex. Shalom Ibu Maria. Selamat datang di Gereja Allah Baik Rehoboth. Terima kasih. Baik ya Pak. Kabar baik. Puji Tuhan. Dan ya Pak. Monggo Pak, silahkan doa ya Pak. Oh baik. Baik. Terima kasih untuk waktu yang dipersilahkan. Sekali lagi Shalom. Terima kasih untuk Bu Maria dan rekan-rekan pelayanan yang boleh mengizinkan saya untuk boleh membagikan firman Tuhan pada
malam hari ini. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan sedikit sebagian dari firman Tuhan. Izinkan saya untuk mempersiapkan sejenak, kawan-kawan sekalian. Ya, semua bisa melihat ya PowerPoint saya. Oke, topik pada malam hari ini ya cukup unik. Ini sebenarnya topik ini adalah juga topik yang sebenarnya saya sengaja untuk mempelajari ini supaya juga menegur diri saya pribadi untuk belajar mengasihi firman Tuhan. Kita kerap kali diajarkan untuk bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mencintai Allah Tritunggal, tetapi kadang kita melupakan bahwa ada hal yang penting di dalam mengasihi Allah, yakni mengasihi firman Tuhan. Izinkan yuk sama-sama kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Sudah saya siapkan di PowerPoint. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Setiap kita rindu untuk dipakai Tuhan. Percayalah, setiap kita memang dipakai Tuhan. Setiap kita rindu untuk dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tetapi ada bagian yang terpenting supaya kita bisa menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Apa itu? Ayat atasnya jelas sekali. Kita harus punya sebuah sikap seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni. Bukan hanya bayi saja, tapi bayi yang baru lahir, yang merindukan ASI, yang nggak bisa hidup tanpa ASI, yang selalu membutuhkan ASI. Oke, apa itu? Firman Tuhan. Artinya bahwa kita nggak akan bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, untuk pemenuhan rencana Allah di dalam kehidupan kita, kecuali dengan satu ini, bahwa kita memiliki sikap hati yang betul-betul merindukan firman Tuhan, yang betul-betul kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi paham ya? Tidak mungkin ada orang yang dipakai Tuhan tanpa mengizinkan firman Tuhan itu menjadi dasar bagi dia untuk bertumbuh. Jadi paham ya? Nah, untuk bisa menjadi dipakai Tuhan selain kita membaca firman Tuhan, kita harus menyingkirkan segala macam kejahatan, kedengkian, kemunafikan. Mungkin kita sedang bergumul, ada satu karakter yang buruk dalam diri kita yang sulit kita hilangkan. Tapi percayalah bahwa itu semua bisa dibereskan. Saya percaya bahwa itu semua bisa dibereskan. Ya kan, mungkin ada satu kebiasaan kita untuk menipu, ya, untuk berbohong di lingkungan usaha kita, bisnis kita. Kalau nggak gitu nggak untung, Pak. Ada satu mindset yang sulit bisa kita singkirkan. Tapi percayalah bahwa itu bisa disingkirkan. Ada satu kebiasaan yang gosip misalnya, atau fitnah, ya kan? Atau mungkin kita suka ngomong-ngomong yang negatif tentang orang lain. Kok kayak nggak bisa ya Pak ya? Saya kok nggak merasa aman ya, nggak merasa nyaman kalau nggak ngomongin orang lain, ya kan? Tetapi percayalah bahwa itu semua bisa. Ya, ayat pertama jelas menunjukkan bahwa kita diminta untuk membuang itu. Bagaimana caranya kita membuang? Kita harus mengganti dengan satu sikap baru dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Bersikap seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Yaitu memiliki sikap yang rindu akan firman Tuhan. Ya, rindu membaca firman Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu mendengarkan atau rindu hadir di dalam diskusi-diskusi yang membicarakan firman Tuhan. Maka saya yakin bahwa ini semua akan menggerus kekuatan daripada tabiat dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa dipakai sebagai satu batu hidup. Bukan batu mati, tapi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita bisa dipakai sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
Sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita sebagai orang yang berbahagia, kan? Seperti sebuah film, ya kan? Seorang hero, seorang tokoh yang kemudian menyelesaikan tugasnya, di endingnya dia akan puas dengan apa yang dia lakukan. Saya percaya bahwa kita akan menjadi orang yang puas di dalam hidup kita. Bahkan menjelang kematian kita tidak takut akan kematian, dan juga kita tidak akan regret. Regret itu kecewa dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah berusaha mengembangkan satu karakter yang baik supaya kita bisa dipakai menjadi batu hidup bagi kehendak Tuhan. Tetapi kita nggak akan bisa menjadi batu hidup kalau kita tidak membuang karakter yang bukan karakter Tuhan. Kenapa sih kita harus menyingkir tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah? Itu bukan sifat Tuhan. Pernah lihat di Alkitab Allah menggosipi kita? Atau pernah lihat di Alkitab Yesus menfitnah? Atau Yesus dengki? Bahkan kepada Yudas pun dia tidak menyimpan dengki ketika Yudas mengkhianati dia. Dia berkata, mengapa engkau mengkhianati aku? Hai, teman. Dia masih menyebut dia teman. Dia tidak berkata, oh kamu ya bencana, ya kamu kurang ajar ya. Enggak. Dia masih bersikap yang Allah. Yesus tidak menyimpan dendam. Yesus tidak menyimpan segala sesuatu kemarahan, kegeraman, dan kekecewaan. Bahkan Yesus tidak pernah menfitnah. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah bersikap munafik. Jadi menyingkirkan sifat-sifat itu memang sulit tanpa bantuan firman Tuhan untuk hadir di dalam hati kita. Jadi satu cara adalah menghadirkan firman Tuhan di dalam jiwa kita. Maka dengan demikian saya percaya bahwa kuasa itu akan menyingkir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dipakai menjadi bangunan atau batu yang hidup bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan kita tahu untuk apa Pak rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah rumah di mana Tuhan dipermuliakan. Artinya bahwa Anda dan saya akan hidup sukses memuliakan Tuhan jikalau kita menyingkirkan tabiat dosa kita, menggantinya dengan tabiat ilahi, sifat-sifat ilahi, dan hanya dengan membaca Alkitab lah kita bisa memiliki tabiat-tabiat ilahi. Kita akan belajar satu persatu dari beberapa penggalan ayat dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dan semoga kita bisa terberkati pada malam hari ini. Nah, pada ayat yang kedua, jadilah seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni rohani supaya olehnya kau bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga menjelaskan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya mau tekankan di sini bahwa tanpa anugerah Tuhan, Anda dan saya tidak akan bisa menikmati firman Tuhan. Percayalah, untuk bisa membaca firman Tuhan dan kita bisa diberkati, untuk mendengar firman Tuhan dan kita bisa tersentuh, saya beritahu, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Orang Yahudi memiliki darah Abraham, tetapi ketika Yesus datang, mereka menolak Yesus. Mereka menolak berita daripada Yesus. Mereka tidak bisa menikmati perjanjian baru sampai sekarang. Sampai sekarang orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias. Supaya Anda tahu, di kalangan Yahudi ini sedang pecah. Satu kelompok yang menanti Mesias datang memulihkan mereka, untuk mengumpulkan mereka menjadi sebuah bangsa. Satu kelompok ini mendirikan negara Israel yang kemudian kita kenal dengan Zionis. Nggak semua Yahudi itu Zionis gitu ya. Oke, Yahudi terbagi dua. Yang satu yang ikut gaya lama atau teologi yang lama, nunggu Mesias ya baru kita jadi bangsa. Yang satu sudahlah bikin dulu negaranya, nanti Mesias pasti datang gitu kan. Nah, gerakan yang mendirikan negara ini yang disebut dengan Zionis. Oke. Nah, perhatikan baik-baik, kedua-duanya pun mereka menolak perjanjian baru. Mereka masih menantikan Yesus Kristus. Mereka tidak mendapatkan Roh Kudus di dalam hatinya. Mereka tidak bisa merasakan hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika mereka membaca perjanjian baru, mereka tidak bisa diberkati. Jadi ketika kita bisa baca Alkitab dan hati kita tersentuh dengan firman Tuhan, ingat baik-baik, itu adalah anugerah Tuhan yang telah menjamah hati kita, yang telah melahirbarukan kita, yang memberikan iman dalam diri kita, sehingga kita bisa mengenal Kristus, kita mengenal Allah Tritunggal, dan ketika kita membaca firman-Nya, seolah-olah Tuhan berbicara langsung kepada kita dan menyentuh kita. Maka saya percaya bahwa hanya mereka yang diselamatkanlah, yang sudah dilahirkan kembalilah, yang bisa menikmati firman Tuhan. Yuk kita akan lihat beberapa tokoh ya, yang bagaimana mereka mengecap kebaikan Tuhan, dan dalam jiwa mereka, dalam kehidupan mereka muncul sense untuk mencintai firman Tuhan. Yesus sendiri berkata begini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kalau kita bertekun di dalam firman Tuhan, perhatikan, itu adalah tanda bahwa Anda dan saya adalah murid Kristus. Kita nggak bisa berkata bahwa ya kan saya ini pengikut Yesus, Pak. I have decided to follow Jesus, tapi nggak pernah baca Alkitab. Nggak mungkin. Mereka yang mengikuti Kristus, mereka yang menjadikan Kristus sebagai teladan, mereka yang menjadikan Kristus sebagai gembala, harus punya satu sifat. Apa itu? Tetap di dalam firman-Ku. Ya kan? Tinggal di dalam firman itu bukan hanya sekedar membaca dan kemudian ya sudah, tetapi mereka merenungkannya, mereka mendiskusikannya, mereka mengingat kembali dan kemudian mereka menjadikan itu sebagai satu bagian dari kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu saja mereka menjadi murid Kristus, mereka dimerdekakan. Kita tahu bahwa kita hidup di era yang digital ya, era informasi, berita hoax itu cukup banyak. Hoax itu menyesatkan Bapak Ibu, ya kan? Ada orang teriak maling gitu aja langsung kemudian orangnya dipukuli padahal belum tentu dia maling. Masih ingat dengan satu kasus ketika ada satu orang teriak maling, kemudian semua orang memukulin dia, ternyata yang dipukulin adalah anggota TNI. Ya kan? Jadi Anda bisa melihat bahwa hoax itu punya power untuk menghancurkan. Tetapi kebalikannya, kebenaran itu punya power untuk memerdekakan. Nah, Anda mau hidup merdeka, Anda mau hidup bebas dari belenggu dosa, Anda mau hidup bebas dari tabiat lama Anda mau hidup lepas dari konflik yang terjadi, satu-satunya cara hanya dengan membaca firman Tuhan dan tinggal di dalamnya. Percayalah bahwa di dalam firman Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Kristus ada jalan keluar, di dalam firman Tuhan juga ada jalan keluar. Bahkan firman Tuhan adalah jalan keluar yang terbaik. Paulus ketika dia bertobat, dia menulis dalam kitab Roma, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Wow. Tanda dari mereka yang merupakan anak-anak Allah punya satu tanda, yaitu suka akan hukum Allah. Ayub, tokoh perjanjian lama, sangat lama sekali. Bahkan mungkin beberapa teolog mengatakan bahwa Ayub hidup sebelum Musa. Ya kan? Dia berkata begini, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi semua perintah Tuhan saya tidak akan mau langgar. Dan bukan hanya membaca dan kemudian tidak melanggarnya, tetapi dia menyimpan. Ya, dia menyimpan di dalam hatinya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Aku itu menghargai firman Tuhan. Itu lebih dari makanan pokokku. Bagaimana dengan kita? Waktu kita bangun, apa yang kita cari terlebih dahulu? Mungkin seperti saya bikin kopi dulu, ya kan? Tetapi Ayub punya kebiasaan yang sangat baik. Itulah kenapa Alkitab katakan bahwa Ayub itu saleh. Even bahkan iblis pun tidak menemukan kesalahan daripada Ayub, tetapi Tuhan mampu menemukan kesalahan yang kecil dalam jiwanya. Kalau kita baca kitab Ayub sepenuhnya, tapi iblis nggak bisa lihat, ini saleh banget ini, ya dijagai Tuhan. Tetapi dia punya satu kebiasaan di dalam hidupnya, yaitu dia tidak melanggar firman Tuhan, dia tidak mau melanggar firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, dia memandang firman Tuhan itu lebih penting ketimbang makanan pokok. Ayat inilah yang kemudian menjelaskan kenapa Yesus berkata kepada iblis ketika ia dicobai. Ya kan, ketika iblis berkata, ubah batu menjadi roti. Yesus berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Bahwa kebutuhan kita akan firman Tuhan seperti kebutuhan tubuh kita terhadap sarapan. Gitu ya. Oke. Kebutuhan jiwa kita terhadap firman Tuhan itu seperti tubuh kita, ya kan, terhadap sarapan. Ayub lebih lagi mengatakan bahwa firman Tuhan lebih penting dibanding sarapan saya. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian mari kita lihat Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia, kalau Anda belajar Yeremia itu nabi yang pergumulannya banyak loh Bapak Ibu. Ya kan, tantangan di dalam pelayanan cukup besar sekali. Dia berkali-kali tidak didengarkan waktu dia bernubuat. Tetapi waktu kita berbicara mengenai apa sikap dia terhadap firman Tuhan, Yeremia menjawab, aku menikmatinya.
bukan hanya menikmatinya, itu kesukaanku. Pas denger dan pas mempelajarinya, aku girang. Nah, saya mau coba menantang buat Bapak Ibu sekalian, coba menegur ya kan. Apakah kita punya sikap yang sama di dalam memandang firman Tuhan? Apakah kita punya perasaan yang sama? Kalau kita tidak memiliki perasaan yang sama, ada satu problem yang perlu kita perbaiki, termasuk saya. Saya sendiri juga, wow, nabi-nabi aja begitu, rasul-rasul aja begitu. Kok saya nggak sebegitunya? Berarti masalahnya bukan pada firman Tuhan, masalahnya adalah pada diri saya. Ya kan, masalahnya adalah pada diri saya. Oke, dan semoga firman Tuhan ini mengoreksi kita pada malam hari ini. Sikap Anda terhadap firman Tuhan. Daud di dalam Mazmur 119 berkata begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bukan hanya setiap hari Bapak Ibu, sepanjang hari itu bisa pagi sampai malam. Ya kan, berhari-hari, setiap hari mulai pagi sampai malam. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Apa pandangan Daud tentang firman Tuhan? Firman Tuhan bikin saya bijaksana, lebih pintar dibanding guru-guru saya. Bukan itu saja, rasanya manis, memberikan aku pengertian. Sehingga kebijaksanaan Daud dan manisnya janji Tuhan serta pengertian yang diberikan, Daud punya alasan untuk membenci segala perbuatan dosa. Kenapa orang Kristen masih mencintai perbuatan dosa? Sederhana. Karena dia tidak memandang firman Tuhan sedemikian rupa. Dia tidak bijaksana. Dia tidak punya pengertian yang kuat. Sehingga dia masih kompromi dengan dosa. Tetapi kalau orang itu bijaksana, dia tahu bahwa janji Tuhan itu pasti murni, ya kan, dan manis. Dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Apa sih yang membuat orang jatuh dalam dosa? Sederhana kok. Mereka ragu dengan janji Tuhan. Mereka tidak yakin sepenuhnya dengan janji Tuhan. Kenapa orang Kristen bisa korupsi? Sederhana. Ya kan, bukan karena dia tidak tahu firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan berkata bahwa orang benar dipelihara Tuhan, bahkan 7 turunan pun akan dipelihara Tuhan. Masalahnya mereka tidak terlalu yakin. Jadi mereka memilih cara mereka, bukan cara Tuhan. Untuk sejenak mereka berkata bahwa kayaknya korup ini lebih bijaksana lah, ya kan? Mau kapan lagi, nggak ada lagi. Mereka merasa dirinya lebih bijaksana dibanding firman Tuhan. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Mereka merasa bahwa mereka lebih pandai dibanding Tuhan untuk sementara waktu. Itulah makanya Alkitab berkata bahwa barang siapa yang bersandar pada pengertiannya sendiri, terkutuklah dia. Jadi paham ya? Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup dengan membenci perbuatan dosa, Pak? Dia belajar untuk memegang janji Tuhan. Amini itu. Dan itu penting, itu murni, itu manis. Bahkan Daud berkata bahwa seperti perak yang diuji 7 kali, wis tidak ada kotorannya sama sekali. Murni, ya kan? Dan kiranya firman Tuhan memberikan kebijaksanaan dan pengertian di dalam hidup kita. Sehingga kita tahu bahwa perbuatan dosa bukan membawa kemanisan di dalam kehidupan kita, tetapi mungkin memberikan kemanisan yang semu, tapi pada ujungnya membawa pada kebinasaan. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu penting sekali, Bapak Ibu. Saya berharap bahwa kita bisa memandang firman Tuhan itu dengan cara yang baru mulai pada malam hari ini. Mengapa mengasihi firman? Poin yang pertama adalah begini. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Sekali lagi, firman Tuhan itu memiliki kuasa. Saya tidak berbicara bahwa seperti pandangan teman-teman kita, kalau dulu saya masih ingat waktu saya kecil gitu kan, itu ada setan kayaknya, waktu saya masih main dengan orang-orang kampung gitu ya, teman-teman kampung gitu kan, yuk kita baca surat ini misalnya dari kitab suci mereka gitu kan. Kami baca yang gitu. Kamu tutup telinga ini punya power ini gitu kan. Bukan seperti itu, ya kan? Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu terkoneksi dengan yang pemberi firman gitu loh. Ya kan, pemberi firman itu punya kuasa gitu loh. Kalau boleh saya katakan, mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah, kebetulan saya juga suka nonton ya, Pirates of Caribbean itu ada satu jenderal yang memberikan satu surat dari ratu. Barang siapa yang memegang surat itu surat pengampunan. Kalau namanya tertulis di situ misalnya, maka kemanapun dia pergi, kesalahannya pasti dianggap sudah lunas. Ya, firman Tuhan seperti itu.
Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Makanya kita bisa menyebut Alkitab itu terdiri dari dua bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Bisa dipahami ya? Yang namanya perjanjian itu melibatkan kedua belah pihak. Kita sebagai pihak yang tidak punya kuasa, tetapi ketika pihak yang berkuasa itu berjanji, dan dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong, ya kan? Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta, maka apa yang tertulis di dalamnya pasti akan kerjakan. Ya kan? Apa yang tertulis di dalamnya, dia pasti akan genapi. Jadi firman Tuhan itu memiliki kuasa, kenapa? Karena barang siapa yang mengamininya, mengamini janji dari perjanjian itu, ya kan, juga turut mengiyakan power dari Dia yang memberikan janji. Ya. Ayat pertama dimulai dengan kata karena itu buanglah segala kejahatan. Oh, kalau karena itu kan berarti sebelumnya itu kan ada alasannya. Ya kan? Oke, misalnya begini. Saya ingin kamu itu sukses. Karena itu rajinlah belajar. Jadi kenapa saya harus rajin belajar sekarang? Oh iya, karena supaya ya kan sukses itu terpenuhi, sukses itu tergenapi. Ya. Nah, kenapa kita harus membuang segala kejahatan dan mencintai firman Tuhan? Karena ini loh, karena firman Tuhan itu punya kuasa. Di ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, di pasal sebelumnya menjelaskan bahwa kamu telah dilahirkan kembali itu bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Supaya Anda tahu bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini sudah dibaca oleh nenek moyang kita. Atau orang-orang yang lebih dulu daripada kita. Setelah kita meninggal dunia, akan ada generasi-generasi yang baru akan membaca firman Tuhan yang sama. Dan kita harus tahu, kenapa ada orang Kristen di dunia ini? Karena ada firman Tuhan. Loh kok bisa, Pak? Karena firmanlah yang menyentuh mereka untuk mereka bertobat. Firmanlah yang membuat mereka menjadi manusia-manusia yang lahir baru. Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dilahirkan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Jadi saya meyakini bahwa firman Tuhan yang melahirkan kita kembali adalah firman Tuhan yang masih memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Meski kita sudah lahir kembali. Jadi paham ya? Kalau firman Tuhan itu melahirkan kita kembali, ya kan, kemudian mengangkat kita menjadi anak Allah, mengubah kita yang menjadi orang berdosa menjadi milik Allah atau dibenarkan, dikuduskan, yang dipindahkan dari kuasa gelap kepada kuasa kerajaan terang, itu butuh power loh. Ya kan? Kuasa iman itu memindahkan gunung bukan berarti bahwa kita berkata gunung kemudian gunungnya pindah. Enggak. Ketika kita percaya, kita tuh dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Power untuk memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang itu power yang melebihi daripada power yang memindahkan gunung. Bisa dipahami? Itu kuasa yang sangat kuat dari Allah yang kuat. Dan itu bisa didapat atau dirasakan atau mungkin diterima oleh mereka di manusia ini hanya ketika mereka percaya kepada firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa kuasa yang sama juga akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengingatkan, mari jangan berhenti untuk membaca dan mengamini firman Tuhan. Firman Tuhan juga punya kuasa menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesus sendiri berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus tidak berkata bahwa kamu akan bersih. Oh enggak, kamu semua itu sudah bersih. Karena kamu telah mendengarkan firman-Ku. Bisa dipahami ya? Maka saya percaya bahwa kuasa yang sama itu juga bekerja untuk membersihkan kita. Jadi cara untuk membersihkan pikiran kita, hati kita dari noda-noda dosa, nggak ada cara yang lain. Ya kan, bukan bermeditasi jalan keluarnya Bapak Ibu, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Jadi bagi kita saat ini firman Tuhan itu masih sama berkuasanya. Ya, dengan saat kita dilahirbarukan dan disucikan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa firman Tuhan itu adalah alat untuk menyingkirkan tabiat dosa. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal, ya kan? Saya mau tekankan kembali. Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Percaya atau dia percaya, itulah kita. Itulah saya. Itulah mungkin anak-anak saya.
Anak-anak saya nggak pernah saya ajari nipu loh Bapak Ibu, tapi dia bisa nipu sendiri. Ya kan, saya taruh coklat misalnya di situ, loh kok hilang? Ya kan mereka berkata, bukan saya, bukan saya. Padahal saya nggak pernah ngajari, nggak pernah kan, mana ada seorang ayah mengajari, nak kalau kamu ingin sukses mendapatkan makanan lebih banyak, ya kan lakukan ini, kan nggak mungkin gitu loh, ya kan itu tabiat kita gitu loh. Karena itu memang tepat sekali Alkitab ini berkata, buanglah. Loh, kenapa? Karena posisinya di kita, posisinya bukan di sana. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita diminta untuk buanglah kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedinginan, fitnah yang ada dalam diri kita. Bukan membuang tipu muslihat yang ada di orang lain. Kemunafikan di orang lain, kedengkian di orang lain, fitnah di orang lain. Makanya kita baca Alkitab, oh ini si A ini, wah ini yang perlu baca dia ini. Tidak begitu gitu loh. Karena waktu kita baca Alkitab, kita tahu bahwa yang dibuang itu di dalam diri kita. Ya kan? Nah, bahasa Yunani buanglah, apotitemi, itu lebih tepat adalah melepaskan, merujuk pada prosesi baptisan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu mau masuk bait Allah Bapak Ibu, mereka nggak boleh sembarangan. Anda harus tahu bahwa Tuhan itu kudus. Ya kan? Nah, mereka mewujudkan kekudusan Tuhan juga dalam ranah fisik. Berarti kalau Tuhan itu kudus, saya harus bersih masuknya. Jadi mereka harus mandi. Mereka harus mandi sedemikian rupa, masuk ke dalam kolam yang bersih, dan kemudian mereka harus mandi sebersih-bersihnya. Itu baptisan dalam prosesi perjanjian lama. Lalu kemudian mereka mengenakan pakaian yang baru. Yang lama nggak boleh dipakai lagi. Ya, jadi mereka mengenakan pakaian, mereka mandi sebersih-bersihnya, kemudian mereka mengenakan pakaian yang baru. Inilah yang kemudian dimaksud dengan Paulus, ya kan, oke, kenakanlah manusia yang baru. Yang lama itu ditanggalkan gitu loh. Ya kan? Loh kenapa? Karena Anda dan saya ini sedang masuk dalam kerajaan surga. Kita ini sudah dalam kerajaan surga, tapi nanti kita akan masuk surga. Oke, maka kita harus mempersiapkan diri sebelum masuk surga, itu tanggalkan kebiasaan yang lama. Ganti karakter kita itu dengan karakter Kristus, karakter yang kudus, karakter yang suci. Bisa dipahami ya? Jadi saya lebih suka berkata bahwa karena itu lepaskanlah segala kejahatan. Tanggalkanlah, mungkin lebih tepatnya begitu ya bahasa Indonesianya, tanggalkanlah gitu ya. Oke. Nah, cara Daud mengatasi dosa. Ini loh, kalau mau Bapak Ibu mau tahu gimana sih caranya mengatasi dosa, Daud berkata begini dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bisa dipahami ya? Menyimpan firman Tuhan, khususnya menyimpan janji Tuhan. Maka dengan demikian kita tidak akan berdosa. Kalau kita hendak menipu, ingat, berkat Tuhan itu menyertai orang benar. Tangan kanan Tuhan ada di kepala orang yang benar, ya kan? Dan Alkitab juga berkata bahwa Salomo berkata bahwa orang benar dipelihara Tuhan, 7 turunan dipelihara Tuhan. Jadi kalau kita mau menipu, ingat, ada janji mengatakan bahwa ketika kita bertindak benar, Tuhan itu memelihara. Ya kan? Maka dengan demikian kita terhindar untuk terjerumus di dalam perbuatan yang salah. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa mengatasi tabiat buruk di dalam diri kita, tabiat yang bukan sifat Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan Bapak Ibu pada hari ini, apapun menjadi kecanduan kita, apapun menjadi karakter kita atau watak kita, saya percaya tidak ada watak yang tidak bisa diubahkan. Selama kita mengizinkan firman Tuhan, ya, itu ada dalam diri kita. Kita akan bisa percayalah Bapak Ibu, Anda itu akan sering bersama dengan orang yang Anda senangi, yang dimana dia membawa kegirangan dan sukacita. Betul tidak? Kalau firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang menggirangkan kita, menyenangkan, yang membuat hidup kita lebih indah, lebih nikmat, maka saya yakin kita akan sering berteman dengan firman Tuhan. Dan kalau kita berteman dengan firman Tuhan, karakter kita pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Baik, lanjut. Poin yang ketiga, bahwa firman Tuhan itu kebutuhan dasar kita. Tadi kita sudah belajar bahwa Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Artinya bahwa kebutuhan batiniah kita, ya, sama seperti kebutuhan fisik kita terhadap makanan. Kebutuhan kita akan firman Tuhan seperti kebutuhan perut kita terhadap sarapan. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah kebutuhan dasar kita. Oke, sama seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu
yang murni dan rohani. Perhatikan, bayi baru lahir. Ya, bukan seorang bayi loh. Bayi mungkin masih bisa lah dikasih tambahan makanan yang lain, suplemen. Tapi kalau bayi nggak bisa, Bapak Ibu. Bayi cuman butuhnya ya itu saja, air susu ibu. Ya, ASI. Waktu kali pertama saya punya anak, ya kan, saya bingung gitu kan. Ini susunya mesti apa? Susunya mesti apa? Suster bilang ya susu yang terbaik ya yang ya apa, susu dari ASI ibunya lah, Pak. Gitu ya. Oke. Oke. Dan bayi itu akan nangis, Bapak Ibu, akan gelisah kalau dia tidak minum. Saya paham ya. Mestinya kita anak Tuhan itu gelisah kalau kita nggak baca Alkitab gitu loh. Gelisah kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan gitu loh. Mestinya kita tuh gelisah dengan hal yang demikian. Tetapi kalau kita nggak gelisah, ada yang sesuatu yang salah. Mungkin selama ini kita menikmati air aqua mungkin ya, atau mungkin air yang lain ya kan. Nah, kita diminta untuk menikmati atau fokus pada air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Maka adalah hal yang aneh kalau orang Kristen tidak memiliki kalau orang Kristen memiliki kepuasan di luar firman Tuhan. Itu sesuatu yang cukup aneh. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Dosa itu adalah ketika Anda tidak puas dengan Allah atau Anda ragu dengan janji Tuhan. Saya mungkin sudah sempat sampaikan. Nah, kemudian kebahagiaan orang Kristen itu murni dan tidak semu. Ya, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, Alkitab itu hukum yang sempurna, Bapak Ibu. Percayalah, itu sempurna. Kejadian sampai Wahyu itu sempurna. Anda bisa bayangkan bahwa Kejadian ditulis oleh Musa 1.500 tahun sebelum Yesus lahir. Ya kan, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 60 sampai 70 tahun setelah setelah Yesus lahir. Anda bisa bayangkan jaraknya kitab Kejadian sampai Wahyu itu sekitar 1.500 tahun. Tapi Anda bisa melihat ada satu kesinambungan yang jelas. Saya yakin bahwa ini bukan ditulis oleh manusia, hanya Allah yang bisa menuliskannya. Waktu kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Allah berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan kamu meremukkan tumitnya. Menarik ya. Oke, ada satu pertempuran yang sangat kuat, tetap dua-duanya menderita luka, ya kan? Tetapi yang satu fatal, kepalanya remuk, yang satu apa? Tumitnya. Ya kan? Nah, ini menandakan bagaimana Yesus nanti mati di atas kayu. Dia akan mengalahkan kejahatan mutlak sehingga kita bisa berkata pada maut, di mana sengatmu. Tetapi Yesus, di pihak Yesus juga meninggalkan luka. Apa itu? Luka di tangan dan luka di kaki, itu yang dipertahankan oleh Yesus. Jadi nanti kalau kita di sorga nanti ketemu dengan orang yang lubang tangan, ya, segera salami dia. Dia adalah Yesus. Ya kan? Oke. Dan kemudian kitab Wahyu menjelaskan anak domba Allah yang tersembelih itu. Wow, kalau boleh saya gambarkan itu anak domba dengan bekas sembelihan, ya kan? Atau kalau boleh saya katakan itu seperti Yesus, itu adalah Yesus dengan bekas luka. Jadi Anda bisa lihat bahwa kitab Wahyu menjelaskan bagaimana Kejadian pasal 3 itu digenapi. Bahwa dia yang bertata yang mengalahkan kejahatan adalah anak domba Allah yang tersembelih. Kitab firman Tuhan itu begitu sempurna. Dan Alkitab berkata bahwa barang siapa yang bertekun di dalamnya, bukan cuma mendengarkan loh, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, ini lagi booming ini Bapak Ibu, ini sinetron Zara gitu. Ya kan, mempertontonkan bagaimana pernikahan poligami itu bahagia. Ada satu usaha sepertinya satu usaha memberikan image kepada banyak orang, terutama anak-anak muda. Oh, pernikahan poligami itu ya masih bisa bahagia kok, nggak harus monogami gitu kan. Padahal kalau kita lihat realitanya seperti apa. Berapa banyak tokoh-tokoh agama yang ketika ketahuan bahwa istrinya kemudian ada 2, ada 3 sebagainya, ya kan, para pendengarnya sudah tidak mau lagi mengikuti dia, ya kan. Oke. Dan saya berikan satu contoh misalnya ada satu hamba Tuhan ini lagi potong rambut, dipotong oleh seorang capser gitu kan, kebetulan dia muslim gitu kan. Pak, kerjanya apa gitu kan. Ini yang cewek yang motong rambut, ini cewek. Pendetanya cowok ini. Oh, saya pendeta, Mbak, gitu kan. Oh, pendeta ya, Pak. Kalau Kristen itu enggak boleh ya, Pak, ya poligami, Pak ya. Oh iya Mbak, benar enggak boleh poligami. Oh, oke. Yang bagus yang mana ya, Pak ya? Ya kan, lalu dia berkata gini, loh Mbak, kalau berdasarkan kitab suci pasti tidak akan ketemu, karena kitab suci kita adalah 2 dunia yang berbeda atau dua bidang yang berbeda. Sekarang kita pakai common sense yang sama deh, kita pakai dasar berpikir yang sama,
ya kan, pakai perasaan ya. Oh iya ya, pakai perasaan. Mbak punya perasaan, saya punya perasaan. Kita punya perasaan sama gitu ya. Nah, Mbak mau lebih suka lihat mana? Ya kan, kakek-kakek ya kan masuk ke restoran gandeng nenek-nenek. Ya. Terus datang orang kedua, ya kan, kakek-kakek sebelah kiri gandeng nenek-nenek, sebelah kanan gandeng noni-noni misalnya. Dan mereka duduk makan. Mana yang indah? Kalau Anda jadi nenek itu, Anda mau jadi nenek yang mana? Menurut perasaan Anda? Wah, ya mau yang pertama lah Pak, ya kan kakek nenek Pak. Saya juga nggak mau di nomor 2 dan sebagainya. Lalu pendeta itu berkata, ya dari situ kan sudah bisa lihat Pak, mana yang benar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi Alkitab itu hukum yang bahkan negara-negara seperti Tunisia pun yang sangat kental dengan agama mereka, pun pemerintahnya melarang untuk pernikahan poligami karena akan dekat dengan korupsi dan dan kemiskinan. Lah bisa bayangkan kalau misalnya dia bekerja di pemerintahan, istrinya 4, masing-masing istri menghasilkan 2 anak, 8 anak, 4 istri. Kalau dia kerja sebagai pegawai pemerintahan, dengan apa dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Kalau bukan dengan cara korupsi. Bisa dipahami ya? Jadi Anda bisa melihat bahwa hukum Alkitab itu sempurna. Maka saya yakin bahwa mereka yang bertekun dan melakukannya akan menikmatinya kok. Ya kan? Coba sekali sama bawa Bapak Ibu lihat. Teknologi yang terbaik di mana sih asalnya? Pendidikan yang terbaik dari mana sih asalnya? Negara-negara Kristen, negara-negara yang memiliki budaya Kristiani. Bahkan sains itu pun, revolusi sains ada di negara Kristen. Jadi Anda bisa melihat bahwa kekristenan itu membawa banyak kemajuan. Hak asasi manusia deklarasinya di mana? PMI di mana? PMI itu yang bikin orang Kristen, dia bikin 2 organisasi, Palang Merah dan kemudian organisasi Asosiasi Pengusaha Kristen. Orang Kristen didirikan di Jenewa. Jenewa itu adalah salah satu pusat kekristenan, terutama Kristen Protestan. Makanya lambangnya adalah salib merah, palang merah, betul ya? Ya kan? Makanya Indonesia agak sedikit terganggu dengan lambang itu. Ya kan Yusuf Kala sebagai ketua PMI pernah datang ke Jenewa, saya baca di koran di Bapak Ibu, untuk meminta supaya lambangnya jangan yang salib lah ya, ganti yang itu bulan sabit merah gitu ya kan. Tetapi masih sampai sekarang belum diizinkan. Ya kan? Jadi Anda bisa lihat bahwa kekristenan membawa banyak kemajuan di dunia ini, membawa banyak kebaikan di dunia ini. Dari mana? Dari orang-orang Kristen yang bertekun menyelidiki firman Tuhan dan melakukannya. Maka saya percaya bahwa ini dalam kehidupan pribadi Anda, ketika Anda bertekun membaca firman Tuhan dan melakukannya, Anda sendiri juga akan menikmatinya. Oke? Anda sendiri juga akan menikmati. Loh Pak, tapi banyak tuh orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya kan? Hidupnya bahagia gitu, Pak. Loh memang, jelas Alkitab juga katakan Pengkhotbah 7 ayat 6, ya kan? Seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Artinya apa? Berketawa mereka hanya untuk mereka saja. Enggak berlanjut ke anak cucu. Yang berlanjut ke anak cucu itu kan orang benar, betul tidak? Ya kan? Dan tidak membawa dampak pada komunitas. Bisa dipahami ya? Oke, dan juga di kekekalan mereka tidak akan tertawa lagi. Dan bahagia orang Kristen sejati, kebahagiaan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya dia bahagia, dan ketika dia mati dia lebih berbahagia. Saya pahami Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana Alkitab itu salah satu kebutuhan dasar kita. Ya, dan yang kemudian terakhir, firman Tuhan itu murni dan masuk akal. Murni dan masuk akal. Loh, kenapa murni, Pak? Jelas, Allah kita itu kan Allah yang tidak mungkin berbohong. Alkitab berkata bahwa di dalam diri Allah tidak ada bayang-bayang perubahan. Jadi Allah itu tidak pernah berubah pikiran. Ya kan? Kalau manusia bisa berubah pikiran, makanya ada istilah isuk dele sore tempe. Manusia bisa berubah pikiran, tetapi Allah tidak pernah berubah pikiran. Anda bisa bayangkan ketika dia berjanji menyelamatkan kita, terus kemudian di akhir zaman dia mikir-mikir gitu kan, Lex, tak pikir-pikir dulu ya, mati saya. Oke, ya kan? Jadi firman Tuhan itu murni dan masuk akal. Kenapa murni? Sederhana, karena Allah itu adalah Allah yang murni, dia tidak pernah berbohong. Yuk kita lihat air susu yang murni dan rohani. Oke, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saya suka dengan kata rohani dalam versi bahasa Inggris King James Version ya. Memang bahasa Yunani jelas itu logikos. Jadi air susu yang murni dan yang logikos. Logikos itu bicara apa? Logika, Bapak Ibu. Ya kan? Reasonable kalau bahasa Inggrisnya lebih tepatnya reasonable ya kan. Jadi air susu yang murni
dan yang masuk akal. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang murni dan masuk akal. Ya kan, kekristenan kita, iman kita itu bukan iman yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Semua kisah yang ada di dalam Alkitab itu ada bukti sejarahnya. Ya kan, even seorang sorjawan yang mengatakan Sodom dan Gomora tidak kami temukan kotanya, itu kisah fiktif. Dia bilang begitu. Ya, memang jelas Alkitab katakan Sodom dan Gomora tidak akan ditemukan orang lagi. Kalau orang menemukan kota itulah gagal firman Tuhan. Tetapi dia bertobat, namanya Sir William Ramsay. Dia bertobat kenapa? Waktu dia menyelidiki kota lain, dia menemukan tembikar dan di situ tertulis ada kota Gomora. Saya pahami ya? Jadi ini ibaratnya kayak misalnya misal contoh misalnya negara RRC atau Cina itu sudah hilang misalnya tertelan air misalnya kita tertelan air laut gitu kan. Oke. Nah, terus orang berkata begini, negara Cina tidak pernah ada gitu kan. Tapi begitu dia makan bakso, dilihat sendok sama garpunya made in China. Ya kan? Kan enggak mungkin dia menyangkali bahwa China pernah ada. Betul tidak? Ya kan? Akhirnya dia bertobat. Firman Tuhan itu jelas, semua kisahnya itu ada. Yesus pun kisahnya juga cukup banyak di dalam sejarah. Ada 12 sejarawan yang bukan Kristen yang mencatat tentang Yesus. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu Bapak Ibu, itu bukan hanya kisah yang benar, tapi itu juga kisah yang historis. Ya, penderitaan para nabi, rasul, dan orang Kristen dari awal membuktikan bahwa firman Tuhan itu murni. Selama 350 tahun orang Kristen awal, Bapak Ibu, itu semuanya menderita. Baru abad keempat mereka tidak menderita. Loh, maksudnya apa, Pak? Tuhan punya mau apa? Itu menunjukkan bahwa kepercayaan mereka kepada Yesus tidak pernah dimotivasi oleh latar belakang yang lain. Baik politik, baik pemerintahan, baik harta, uang, atau popularitas. Jadi mereka yang percaya pada Yesus pasti menderita pada waktu itu. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa berita yang mereka dengar, berita yang mereka percaya tentang Yesus, Yesus mati bagi mereka dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke atas surga, itu adalah berita yang betul-betul murni. Sudah paham ya? Oke, firman Tuhan itu sangat masuk akal sekali, sangat masuk akal. Saya dulu sempat agak ragu dengan janji Tuhan. Mungkin saya pernah sering sampaikan ketika saya hadir di gereja, ya kan, bahwa momen ketika saya akhirnya percaya sepenuhnya 100% dan bertobat karena saya telah melakukan firman Tuhan adalah ketika saya mengunjungi Sanctum Church yang ada di India. Bagaimana saya melihat satu ruas tulang daripada Rasul Thomas dan melihat kuburan Rasul Thomas di sana. Ya kan, saya sungguh tersentuh. Lihat, ini rasul yang ada di dalam kitab Injil. Dia mati dan kuburannya di depan saya. Itu berarti bahwa kisah Alkitab itu benar-benar ada. Dan Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit mengalahkan dosa kita, ya mengalahkan kejahatan, mengalahkan kematian, kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, untuk apa ada orang yang pergi dari Yerusalem ke India dan dia memberitakan Injil dan mati karena pemberitaan itu? Satu-satunya alasan karena memang Yesus benar-benar bangkit dan mati bagi kita. Mati dan bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow. Tuhan itu kalau ngomong itu ada hikmatnya, bukan hanya hikmat, ada pengetahuan dan ada kepandaian. Oke. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, mari ada 4 alasan yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Maaf, dari firman Tuhan, ya kan, mengapa kita harus mengasihi firman Tuhan? Karena yang pertama adalah firman Tuhan memiliki kuasa. Ya, kuasa yang telah melahirbarukan kita, kuasa yang menyucikan kita. Saya percaya bahwa kuasa yang sama terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan hanya satu-satunya alat yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita untuk menyingkirkan tabiat dosa di dalam kehidupan kita. Karena problem dosa dalam kehidupan kita adalah ketika kita ragu pada janji Tuhan. Masih ingat kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Karena mereka ragu akan kebaikan Tuhan. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan itu adalah kebutuhan dasar kita. Seperti bayi yang tanda kutip rakus dengan air susu ibu. Nggak bisa hidup tanpa air susu ibu. Sudah paham ya? Dan yang keempat, firman Tuhan itu murni dan masuk akal. Mempercayai janji Tuhan bukan kenaifan, Bapak Ibu. Percaya, berpegang tuh pada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan itu bukan keyakinan yang konyol. Itu justru keyakinan atau ke prinsip yang sangat masuk akal.
Demikian firman Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, dan terima kasih buat anugerah yang melahirkan kami kembali, sehingga kami menjadi manusia yang baru, sehingga kami punya sense terhadap firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bisa menikmati firman-Mu. Kami merasa bahwa firman inilah panduan dan pelita dalam hidup kami. Kami yakin itu pun juga adalah anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kembali terus bertata mulai hari ini. Kami sudah melihat betapa berkuasanya firman-Mu Tuhan, betapa pentingnya firman-Mu Tuhan, dan betapa murni dan betapa masuk akalnya Tuhan prinsip-prinsip dari firman-Mu. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk mencintainya, girang atasnya, menyukainya, menikmatinya, sehingga hidup kami boleh disebut berbahagia. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Pak Alex. Terima kasih sama-sama Ibu. Firman-Nya untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Pengumuman Gereja Allah Baik Rehoboth sepekan. Ibadah raya minggu ini tanggal 6 Juni 2021 kita mulai pukul 12 siang. Disertai dengan perjamuan kudus, firman-Nya dibawakan oleh Evangelis Ruth Julia. Ibadah Zoom doa malam minggu depan, kita mulai pukul 19.30. Firman-Nya dibawakan oleh Bapak Evangelis Yohanes Sunardi. Tuhan Yesus memberkati. Kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana, Hosana to the King.
Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Oh, Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana hanya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Kami percaya Tuhan yang berkuasa dan layak disembah. Amin. Dan layak disembah. Dan layak disembah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Ya, kita sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mengirim hamba-Mu yang terkasih, Pak Alex Tampobulon. Kami percaya apa yang ada di hati-Mu Engkau sudah beritahukan kami lewat hamba-Mu ini. Ya Tuhan, berikan kami satu desire, berikan kami satu keinginan untuk selalu mencintai dan mendengar firman, dan Engkau berikan kesanggupan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih ini, Bapak Alex Tampobulon. Kiranya Tuhan memberkatinya lebih lagi, beserta segenap keluarga, istri dan anak-anaknya, dan juga di dalam pelayanannya dan di dalam pekerjaannya. Kiranya apa yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan selalu dalam lindungan daripada-Mu Tuhan. Lindungan untuk kesehatan sekeluarga, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala virus corona yang saat ini lagi sangat-sangat ganasnya. Bapak di surga, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk jemaat Rehoboth yang belum hadir pada malam kebaktian ini, termasuk juga Bapak Ibu jemaat Zoom yang juga biasanya ikut hadir, malam hari ini tidak hadir. Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka, kiranya dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, tangan Tuhan tak pernah lepas dari mereka. Dan semua pertolongannya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami mengakhiri ibadah Zoom pada malam hari ini dengan ucapan syukur, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Terjadilah kehendak-Mu, Tuhan, atas hidup kami dan sesuai dengan rencana-Mu. Rencana-Mu untuk setiap kami selalu indah adanya, Tuhan. Selalu pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan pada malam hari ini kami datang, Tuhan, dan ketika kami masuk di dalam ibadah subuh ini dan dengan doa-doa kami sudah serahkan semua beban hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa di surga dengan segala kemuliaannya, dengan segala kebaikannya, mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa untuk setiap tangan yang terangkat. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang berkekalan yang kami terima saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari Bapak Ibu yang hadir, sudah terima firman, terima berkat yang luar biasa. Dan untuk setiap persoalan hidup Tuhan sudah bukakan jalan keluar. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap daripada kita. Pak Alex. Ya, shalom.